Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngalamin momen dimana kalian ngerasa udah berhasil nurunin berat badan, tapi entah kenapa beberapa minggu atau bulan kemudian, angka timbangan balik lagi kayak semula? Atau malah lebih? Nah, itu yang sering disebut sebagai diet yoyo. Disebut yoyo karena berat badan kita naik turun kayak mainan yoyo itu loh. Turun dikit, naik lagi. Turun banyak, naiknya lebih banyak. Dan siklus ini terus berulang. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya banyak dari kita yang masuk ke siklus ini? Apa karena kita nggak punya tekad? Apa karena kita malas? Atau karena kita gagal? Tapi coba deh kita gali bareng-bareng. Mungkin ada hal lain yang lebih dalam dari sekadar niat atau kemalasan. Mungkin ini tentang bagaimana kita melihat tubuh kita sendiri. Tentang yang namanya body image. Body image itu sederhananya adalah gimana kita ngelihat dan ngerasa tentang tubuh kita sendiri. Bukan cuma soal bentuk fisik, tapi juga perasaan kita terhadap tubuh itu. Ada orang yang badannya ideal menurut standar umum, tapi dia ngerasa dirinya jelek. Sebaliknya, ada juga yang secara ukuran nggak sesuai standar, tapi dia bisa bangga dan nyaman dengan tubuhnya. Jadi body image itu sangat subjektif, sangat personal. Sekarang coba kita sambungkan. Apa hubungannya body image ini dengan diet yoyo? Banyak orang mulai diet bukan karena alasan kesehatan, tapi karena ngerasa dirinya kurang, ngerasa tubuhnya salah, ngerasa harus berubah biar diterima. Jadi motivasi awalnya udah berat duluan. Dan sayangnya, motivasi yang datang dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu biasanya nggak bertahan lama. Kita mungkin bisa tahan makan sayur doang selama seminggu atau minum infused water tiap hari. Tapi ketika stres datang atau kita lelah banget atau muncul rasa ngapain sih gua repot-repot, kita balik lagi ke pola makan lama dan berat badan pun naik lagi. Setelah itu apa yang terjadi? Kita nyalahin diri sendiri. Kita bilang, ih, gue lemah banget, gue gak konsisten. Atau bahkan lebih parah, gue gak pantas punya badan bagus. Dan rasa bersalah itu makin bikin kita stres. Dan apa pelarian paling mudah dari stres? Makan. Kita masuk ke siklus makan buat nenangin diri, lalu nyesel, lalu diet lagi, lalu gagal lagi, dan ulang dari awal. Dan itu capek banget. Enggak sih? Yang bahaya dari diet yoyo bukan cuma fisik. Iya, secara medis memang diet yoyo bisa ngacauin metabolisme, bikin tubuh jadi makin susah nurunin berat badan, bisa ngaruh ke tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Tapi secara psikologis, dia bisa pelan-pelan merusak cara kita memandang diri kita sendiri. Bayangin, kalian terus-terusan hidup dalam persepsi bahwa kalian harus berubah biar diterima. Kalian hidup dengan standar eksternal yang selalu bergeser. Kadang harus kurus banget, kadang harus berotot, kadang harus punya bentuk tubuh tertentu yang sedang tren. Padahal tubuh kita tuh nggak kayak barang fashion yang bisa diganti tiap musim. Dia hidup, dia punya cerita, dia punya batas. Jadi gimana dong cara keluar dari jebakan diet yoyo ini? Yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa niat untuk berubah itu bukan salah. Mau jadi lebih sehat itu bagus. Tapi niatnya harus datang dari rasa sayang ke diri sendiri, bukan dari rasa benci. Kalau kalian mau nurunin berat badan karena kalian pengen lebih sehat, biar bisa lari sama anak, biar gak cepet capek pas naik tangga, itu sehat. Tapi kalau kalian diet karena kalian benci badan kalian, karena kalian ngerasa jijik lihat diri sendiri di cermin, itu yang pelan-pelan bisa nyeret kalian ke lubang gelap yang panjang. Yang kedua, kita harus pelan-pelan membangun hubungan baru dengan tubuh. Mulai dari hal-hal kecil, bangun pagi, ngaca, dan bilang, terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Gitu aja dulu, gak usah langsung ngomong, saya cantik, saya seksi, atau hal yang terlalu jauh dari yang kalian percaya. Mulai dari rasa terima kasih dulu.
Lalu pelan-pelan tubuh kalian bakal percaya lagi kalau dia layak dihargai. Dan yang ketiga, stop nyari solusi instan. Diet ketat yang menjanjikan turun 10 kilo dalam seminggu mungkin terdengar menggoda. Tapi biasanya itu cuma bikin tubuh kaget, kehilangan massa air, bahkan otot. Begitu pola makan normal balik, beratnya juga balik. Dan lebih beratnya lagi, harga yang dibayar secara emosional jauh lebih mahal. Coba deh kita ubah mindsetnya. Jangan kejar angka di timbangan, tapi kejar perasaan nyaman di tubuh. Apakah kalian merasa kuat hari ini? Apakah kalian bisa jalan kaki 20 menit tanpa ngos-ngosan? Apakah kalian bisa tidur nyenyak karena nggak terlalu mikirin bentuk tubuh? Itu yang harus jadi tujuan. Dan dari situ kalian bakal lihat perubahan yang jauh lebih stabil. Nggak spektakuler, tapi konsisten. Dan tubuh kalian akan berterima kasih. Kadang kita lupa, tubuh kita bukan musuh. Dia bukan masalah yang harus diperbaiki. Dia teman seperjalanan. Dia yang bawa kita kemana-mana. Yang terus bernapas, berdetak, memeluk, berjalan. Bahkan saat kita membencinya, dia tetap berfungsi. Bahkan saat kita menyiksanya dengan diet keras, dia tetap berusaha bertahan. Jadi, boleh kok punya tujuan tubuh ideal. Tapi jangan sampai itu jadi alasan buat menyiksa diri. Jangan sampai hubungan kita dengan makanan jadi rusak. Karena makanan itu bukan musuh. Dia teman. Cuma kadang kita perlu belajar cara berteman yang sehat. Dan satu hal lagi, kalau kalian udah lama merasa capek dengan tubuh sendiri, kalau kalian udah nyoba segala cara dan merasa gagal terus, mungkin kalian butuh ngobrol sama orang lain. Terapis, psikolog, atau siapapun yang bisa bantu. Karena kadang masalahnya bukan di makanan, tapi di luka lama yang nggak kelihatan. Luka yang bikin kita ngerasa nggak cukup, nggak layak, nggak pantas dicintai kalau belum punya bentuk tubuh tertentu. Kalian bukan gagal. Kalian cuma manusia, dan manusia butuh waktu, butuh proses, butuh kasih sayang. Jadi, mulai hari ini, coba deh pelan-pelan berdamai. Jangan buru-buru, makanlah dengan sadar, dengarkan tubuh kalian. Dia tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang. Hargai sinyal itu, dan pelan-pelan, siklus diet yoyo itu bakal berhenti. Bukan karena kalian diet lebih keras, tapi karena kalian belajar mencintai tubuh kalian dengan cara yang lebih baik. Itu semua dimulai bukan dari makanan, tapi dari pikiran, dari niat, dari cara kalian memandang diri kalian sendiri, dari keberanian buat bilang, saya berharga, bahkan sebelum saya berubah. Dan itu adalah langkah pertama menuju kesehatan yang sebenarnya.